Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, di tengah pengajaran Tuhan Yesus kepada para murid tentang pengorbanan Tuhan Yesus, bahwa suatu saat anak manusia akan dibunuh, tapi akan bangkit. Suatu pengajaran yang sangat penting dalam kehidupan. Tapi ternyata para murid tidak fokus, tidak memperhatikan. Maka kemudian mendengar tetapi tidak memperhatikan. Maka kemudian mereka pun juga tidak bertanya. Walaupun tidak mengerti, tidak bertanya. Padahal Tuhan Yesus sedang mengajar. Kalau sedang diajar, kalau tidak mengerti mestinya ya bertanya. Tapi para murid tidak mau bertanya. Dan ternyata mereka sibuk sendiri mereka. Maka Tuhan Yesus sebetulnya tahu apa yang sedang mereka perbincangkan di jalan. Selama keliling itu kan Tuhan Yesus keliling Galilea, mewartakan Injil, mewartakan kabar baik. Ternyata para murid mempertengkarkan siapa yang terbesar. Jadi aneh, mereka malah mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Dan ini mengkhawatirkan, kalau mereka mempertengkarkan, nanti kalau Tuhan Yesus dibunuh, lalu siapa ini nanti antara mereka sendiri? Ternyata nanti murid-muridnya bubar, karena mereka saja sejak semula sudah mempertengkarkan siapa yang terbesar. Bisa jadi kan yang kalau mempertengkarkan yang terbesar, kan saya yang pertama kali dipanggil.
Loh saya kan yang paling ini, ya saya yang paling dekat ini. Mempertengkarkan nggak akan selesai, namanya mempertengkarkan. Ribut. Membahayakan. Oh ini bisa jadi nanti 12 rasul ini bubar. Begitu Tuhan Yesus dibunuh, ya kan kenyataannya begitu tak? Kenyataannya ketika Tuhan Yesus ditangkap, mereka bubar, lari sana sini sampai suatu saat mereka kumpul lagi. Nah, mempertengkarkan yang membahayakan mereka itu hal-hal yang seperti itu, dan kemudian inilah yang kemudian membawa kita bagaimana berkaitan dengan kehidupan doa. Saya doa enggak dikabulkan, saya doa enggak dan sebagainya, karena ternyata dalam kehidupan kita juga banyak hal kita masih sering kali, maka dalam bacaan pertama tadi sangat bagus menjadi suatu refleksi, karena motivasi mengikuti Tuhan Yesus, bacaan Injil mengikuti motivasinya bisa jadi pengen menjadi yang terbesar, pengen yang terkenal ini dan sebagainya. Kemudian refleksi dari Santo Yakobus. Mengapa? Maka dikatakan dalam bacaan ini, saudara-saudara, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kalian? Dikatakan, bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat dalam dirimu? Kalian menginginkan sesuatu tetapi tidak memperolehnya, lalu kalian membunuh. Kalian iri hati tetapi kalian tidak sampai mencapai tujuan, dan kalian bertengkar. Berdoa, tapi kalau masih bertengkar, ini refleksi kita kadang-kadang rajin doa, tetapi hidup kita panas dengan orang lain. Cari sedikit-sedikit ngungkit kesalahan orang lain. Tapi kita doa, rajin doa. Tapi bahasanya kita lagi berdoa, lagi kusuk berdoa kepada Tuhan. Ya, mestinya kan kita fokus kepada Tuhan, tetapi ketika ada yang mengganggu, lagi berdoa kepada Tuhan, langsung apa? Bisa jadi kita kemudian marah. Lagi berdoa kok, iya toh? Sama dengan doa rosario itu toh? Berdoa, mestinya kan berdoa toh? Lagi lingkungan rosario, tapi disenggol temennya. Maksudnya giliran rosario, kamu salam Maria, tapi malah jawabnya apa? Salam Maria. Itu bisa jadi karena hati kita panas. Kalau hati kita panas, maka kita juga dalam kehidupan iman kita. Saya berdoa, maka Tuhan doa tapi kok marah-marah terus ini dan sebagainya. Nanti nggak dikabulkan, marah pada Tuhan lama-lama. Tuhan ngapain sih saya itu berdoa? Akhirnya lama-lama terus nggak mau berdoa. Hidup kita diajak untuk punya hati yang adem, hati yang ini dengan hati yang dingin itu kemudian kita memurnikan motivasi. Memurnikan motivasi seperti juga para murid. Memurnikan motivasi dalam mengikuti Kristus, memurnikan motivasi di dalam kita menyembah Tuhan, menjadi seorang pengikut Kristus. Mari saudara-saudariku, kita menata kehidupan kita supaya hidup kita itu semakin sesuai, bukan karena saya mau doa berapa waktu ya toh. Kalau Katolik kan doanya berapa waktu, kalau saudara-saudara kita Muslim 5 waktu, kalau Katolik berapa waktu? Kita kan ada ya toh, ada doa ibadat bacaan, itu doa pagi jam 9 doa, jam 12 doa, jam 3 doa, jam 6 doa, jam 9 doa terus sampai 7 kali loh ya. Nah, suster ini mempraktekkan 7 kali, saya mempraktekkan sekali aja. Misalnya ya toh, orang doanya itu terus menerus. Ya toh kita kan ada doa-doa yang demikian, tapi kita doa rajin, tapi hati panas terus.
Seringkali berdoa, tapi berdoanya bukan untuk hal-hal yang baik, tapi berdoa Tuhan semoga dia mampus. Nah, berdoa kok semoga dia mampus, merusak hidup kita sendiri sebetulnya. Oleh karena itu mari saudara-saudariku, mari kita memurnikan motivasi kita dalam mengikuti Kristus supaya kita semakin diubah menjadi seorang pengikut Kristus yang sungguh-sungguh yang mengarahkan diri kita kepada keselamatan. Tuhan memberkati kita semua.